Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat dimanapun berada. Oke, ingin lanjutkan ceritanya. Bab 3421 sampai bab 3424. Tidak ada yang mengharapkan hal ini. Ye Junlin akan bertarung demi kerajaan abadi, masih tiba-tiba. Setelah kekalahan terakhir, kerajaan abadi diam-diam menghilang dari pandangan publik. Kekuatan Ye Junlin sekali lagi melebihi ekspektasi mereka. Mereka pernah mencoba mengalahkan Biro Perisai Langit sebelumnya. Mereka mungkin menang, tapi mereka harus membayar mahal. Namun setelah pertempuran ini, mereka berubah total. Mungkin jika kita ingin mengalahkan Ye Junlin, kita perlu menggunakan seluruh kerajaan abadi. Mungkin masih berfungsi dalam beberapa hari terakhir. Bahkan pemimpin kerajaan abadi menyalahkan beberapa utusan khusus mengapa penekan iblis bersatu untuk menghadapi Ye Junlin. Sekarang situasi ini sangat menyusahkan. Apa yang harus dilakukan? Mereka benar-benar terekspos dalam pertempuran ini. Jangan bicara tentang kerugiannya. Sekarang semua orang di dunia tahu tentang kerajaan abadi. Dunia sedang berada dalam kekacauan saat ini. Kerajaan abadi tentu saja ingin menjadi orang yang terakhir tertawa. Tapi sekarang tidak ada peluang. Dia juga menjadikan Ye Junlin musuh yang kuat. Sebelumnya baik-baik saja, itu hanya dendam antara Ye Junlin dan kerajaan elang perang. Ini sebenarnya bukan masalah besar bagi mereka. Tapi sekarang mereka telah sepenuhnya menjadi musuh Ye Junlin. Mereka sangat mengenal Ye Junlin. Mengetahui bahwa dia harus membalas dendam, dia membalas dendam. Pejabat senior kerajaan abadi berkumpul untuk mendiskusikan bagaimana menghadapi situasi selanjutnya. Ye Junlin pasti akan datang untuk membalas dendam. Itu sudah pasti, namun setelah diskusi dan analisis mereka, Ye Junlin pasti akan memusatkan seluruh perhatiannya pada orang-orang seperti Zhen Moxi dan suku asing Xuanming. Saya tidak akan mendatangi mereka untuk saat ini. Jadi mereka punya waktu untuk bersiap. Hari ini mereka masih mendiskusikan bagaimana menghadapi Ye Junlin seperti biasa. Terlebih lagi, mereka percaya bahwa meskipun dunia mengetahui tentang kerajaan abadi, hal itu masih dirahasiakan. Saya tidak dapat menemukannya untuk sementara waktu. Tapi tidak ada yang menyangka suara Ye Junlin bergema seperti guntur di kerajaan abadi. Di setiap sudut, semua orang di seluruh kerajaan abadi tahu bahwa Ye Junlin akan datang. Semua orang di kerajaan abadi panik dan lari ke segala arah. Ye Junlin terlalu kuat sekarang, siapa yang tidak takut? Panik, seluruh kerajaan abadi menjadi panik. Dilihat dari kejauhan, seluruh kerajaan abadi berada dalam kekacauan. Para agen Black Hawk tertawa. Siapa yang mengira kalau orang-orang berpangkat tinggi ini akan begitu ketakutan? Tapi itu juga menunjukkan bahwa Ye Junlin terlalu kuat. Anda bertaruh pada hal yang benar. Aktifkan sistem pertahanan segera. Kerajaan abadi merespons dengan cepat, gemuruh. Terdengar suara tanah bergetar. Segera, perisai cahaya tak kasat mata langsung menyelimuti seluruh kerajaan abadi. Energi mengerikan mengalir di atas perisai cahaya, dan itu juga diberkati oleh rune kuno. Yang paling penting adalah topeng ini terhubung dengan pembuluh darah super spiritual kerajaan abadi. Dapatkan energi spiritual secara terus-menerus. Topeng ini dianggap sebagai kartu truf kerajaan abadi. Faktanya, masker foto ini adalah perangkat raksasa. Memiliki banyak fitur, seperti menyembunyikan kerajaan abadi. Misalnya saja mengubah berbagai elemen seperti gravitasi dan medan magnet pada suatu area. Misalnya, dapat digunakan sebagai perisai pelindung untuk melindungi kerajaan abadi dan memblokir semua serangan. Sekarang mereka dalam bahaya, sudah terlambat bagi mereka untuk menyembunyikan kerajaan abadi. Anda hanya dapat mengaktifkan fungsi pertahanan untuk memblokir Ye Junlin. Persiapkan, semua pihak bersiap untuk melawan Ye Junlin. Segera, seluruh kerajaan abadi mengambil tindakan. Siap bertarung sampai mati bersama Ye Junlin. Jangan khawatir, tidak mungkin dia bisa membuka perisai pelindung ini.
Para eksekutif kerajaan abadi sangat yakin dengan perisai pelindung itu. Meskipun menyalakan perisai pelindung adalah hal yang memalukan bagi mereka. Bagaimana kerajaan kekal bisa dipertahankan? Dia tidak perlu takut pada siapapun. Mode bertahan tidak akan pernah digunakan, tapi untuk menghentikan Ye Junlin, mereka menggunakannya. Tapi sistem pertahanannya tidak terkalahkan, mampu memblokir semua serangan dalam kognisi kerajaan abadi. Mereka telah berulang kali menguji ratusan ribu kali, dan tidak ada serangan yang dapat menghancurkan perisai pelindung kerajaan abadi. Perisai yang dapat diaktifkan adalah aib bagi mereka. Artinya, ini digunakan pada saat paling berbahaya. Dalam pengetahuan tentang kerajaan abadi, mereka adalah keberadaan yang tak tertandingi. Tidak diperlukan perisai pelindung sama sekali. Siapa yang bisa memukul kepala mereka? Tapi orang ini tetap muncul. Itu adalah Ye Junlin, menyapu segalanya dengan sikap menantang surga. Kerajaan abadi juga takut, apalagi sekarang dia tiba-tiba mengunjungiku. Kupikir dia sedang mencari masalah. Sistem pertahanan diaktifkan dengan cepat, mencakup seluruh kerajaan abadi dalam sekejap. Energi yang mengerikan melonjak dengan gila-gilaan. Agen Black Hawk merasakan kekuatan yang melonjak dan terkejut. Tidak ada yang bisa kami lakukan, Tuan Ye, agen Black Hawk berkata dengan gemetar. Sistem pertahanan ini terlalu menakutkan dan tidak dapat ditembus. Ye Junlin maju selangkah dan berkata, biarkan aku mencobanya. Ye Junlin sedikit tertarik, kami telah bertarung dengan divisi penindas iblis begitu lama. Saya belum pernah menemukan sesuatu yang begitu menarik. Perisai pelindung ini terlihat bagus. Bisakah kamu menahan diri dari pukulan? Saya kebetulan tertarik. Awalnya, dia sebenarnya datang untuk bertanya tentang bagaimana kerajaan abadi menghubungi divisi penekan iblis. Jelaskan saja. Tapi mereka mengaktifkan sistem pertahanan, yang membuat Ye Junlin bersemangat. Ingin mencobanya? Hanya dengan menghancurkan perisai pelindung ini, kerajaan abadi akan dapat lebih mendengarkan dirinya sendiri. Bas-bas, pada saat ini, semburan suara gemetar tiba-tiba datang dari langit dan bumi. Seolah-olah langit dan bumi bergetar hebat, dan ruang angkasa akan hancur. Tampaknya seluruh kerajaan abadi berguncang hebat. Karena pukulan Ye Junlin akan datang, sebelum pukulan ini dilepaskan, pukulan ini sangat menggemparkan. Tampaknya bahkan bumi tidak dapat menahan kekuatan pukulan ini. Apa? Ekspresi semua orang di kerajaan abadi juga berubah drastis. Karena sebelum Ye Junlin mengirimkan pukulan ini, mereka juga merasakan suara gemuruh yang sangat besar. Tampaknya seluruh wilayah kerajaan abadi telah dikompresi hingga ekstrim. Mereka merasa seolah-olah daging dan darah mereka diremukkan. Bahkan kesadaran pun akan hancur. Kekuatan pukulan yang mengerikan membuat semua orang gemetar ketakutan. Benar-benar menakutkan. Jangan khawatir, tidak peduli seberapa kuat Ye Junlin, bagaimana dia bisa membuka perisai pelindung ini. Ya, ini sama sekali tidak mungkin, selama kita meringkuk di dalam. Ye Junlin tidak bisa berbuat apa-apa pada kita. Saat semua kekuatan kita sudah siap, kita bisa keluar dan melawan. Pergerakan besar itu menimbulkan sensasi pada awalnya, tapi kemudian kerajaan abadi terus sibuk dengan urusannya sendiri. Mulailah membuat persiapan menyeluruh, saatnya melawan Ye Junlin. Berbagai senjata berteknologi maju dan orang-orang kuat berbaris. Dan Ye Junlin sudah berada di ketinggian. Bang Long memukul keras dengan pukulan. Semua orang di kerajaan abadi di bawah hanya melihat tinju berat jatuh perlahan di udara, seperti tinju dewa. Itu seperti kepalan gunung besar yang menutupi langit, menghalangi langit dan matahari, dan gelap di atas kepala semua orang. Sulit membayangkan satu pukulan bisa menutupinya sedemikian rupa. Agen Black Hawk bahkan lebih terkejut lagi. Ye Junlin seperti kedatangan dewa dari mitologi. Pukulan ini tidak terbayangkan, satu pukulan jatuh. Semua orang di kerajaan abadi telah merasakan energi yang menakutkan dan gila. Meskipun perisai pelindung menutupi mereka,
semua orang sudah bisa merasakan energi panas, seolah-olah ada api di mana-mana. Didi, sirene menakutkan terdengar di seluruh kerajaan abadi. Karena sistem pertahanan merasakan bahaya, ia mengirimkan alarm. Dan itu masih terus meningkat, bahaya. Bahaya, perisai pelindung telah mengaktifkan mode pertahanan dan terus memperkuat perisai pelindung. Pembuluh darah super spiritual yang terhubung meledak dengan energi spiritual yang menakutkan untuk memperkuat perisai pelindung. Setelah meramalkan bahaya yang mengerikan, perisai pelindung diaktifkan ke tingkat terkuatnya. Topeng pelindung langsung berubah menjadi lusinan lapisan, melindungi kerajaan abadi semaksimal mungkin. Boom, suara yang mengguncang dunia meledak. Seolah-olah berasal dari auman dewa petir kuno, guntur 9 langit bergulir. Gelombang ombak menyebar langsung dengan Ye Junlin sebagai pusatnya. Sampai seluruh kerajaan elang perang, mereka semua terkena dampak fluktuasi ini. Mengerikan, seolah-olah senjata super yang tak terhitung jumlahnya dibom bersama-sama. Ini adalah hal yang paling kuat. Bang, Ye Junlin meninju perisai pelindung dengan keras. Ada suara membosankan lainnya. Kali ini penutup pelindungnya bergetar hebat. Akibatnya, seluruh kerajaan kekal akan digulingkan. Ini lebih dari sekedar gemetar. Ia berguncang hingga langit dan bumi terbalik. Langit runtuh dan bumi tenggelam. Semua orang tidak bisa mengendalikan tubuhnya dan terbang di langit, melayang kemana-mana. Banyak fasilitas dan mesin semuanya hancur, dan daerah ini benar-benar berputar. Dan segala jenis cuaca ekstrim terjadi pada waktu yang bersamaan. Kerugiannya terlalu besar, alasan utamanya adalah wilayah kerajaan abadi berbeda dengan dunia luar. Ini adalah dunia baru yang mereka ciptakan dengan perangkat raksasa. Gravitasi dan medan magnet semuanya berbeda dari luar. Tapi saat ini, perisai pelindung, sebuah perangkat raksasa, menahan pukulan pamungkas Ye Junlin. Keseimbangannya rusak, medan gravitasi dan medan magnet di wilayah keabadian ini semuanya tidak teratur. Itulah sebabnya terjadi situasi yang terbalik dan kacau. Sangat mengerikan, ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh kerajaan abadi. Pukulan Ye Junlin justru mengubah keseimbangan kerajaan abadi. Ada kekacauan di mana-mana, ada perasaan malapetaka. Seolah-olah kerajaan abadi akan segera dicabut. Tapi yang membuat semua orang di kerajaan abadi bahagia adalah perisai pelindungnya tidak pecah. Dia dengan tegas memblokir pukulan Ye Junlin. Ya Tuhan, bukankah ini terlalu menakutkan? Ye Junlin baru saja mengeluarkan 47% energi perisai pelindung dalam sekejap. Orang-orang yang mengendalikan perangkat raksasa itu semuanya ketakutan setelah mengetahui data ini, besar melompat. Ini benar-benar tidak terduga, karena ketika mereka menguji perisai pelindung ini, serangan maksimum saat ini hanya dapat menghancurkan 35% energi perisai pelindung tersebut. Tapi Ye Junlin sekarang hampir setengah tertinju. Bukankah ini terlalu menakutkan? Semua orang berkeringat dingin. Tak heran hal itu bisa merusak keseimbangan kerajaan abadi. Ternyata hal ini hampir menghancurkan separuh energinya. Semua orang tersentak, tapi kemudian mereka tertawa terbahak-bahak. Karena menurut mereka, pukulan ini adalah pukulan terhebat Ye Junlin. Bagaimana bisa seperti ini kalau tidak ekstrim? Tapi betapapun kuatnya pukulan ini, itu hanya dapat melumpuhkan 47% energinya. Meski cukup menakutkan, itu tidak dapat merusak fondasi perisai pelindung. Jika Anda ingin mempengaruhi fondasi perisai pelindung, Anda harus melumpuhkan lebih dari 80% energinya dengan satu pukulan. Hanya dengan begitu penutup pelindungnya akan rusak. Kalau tidak, itu tidak bisa dipatahkan. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa jika satu pukulan menghilangkan 47% energinya, maka dua pukulan dapat menghilangkan 94% energinya. Jika ada pukulan ketiga, perisai pelindungnya pasti akan hancur. Pemikiran normalnya adalah ini, perisai pelindung ini telah kehilangan 47% energinya dengan satu pukulan dari Ye Junlin.
hanya menyisakan 53% energinya yang tersisa. Tapi tidak, setelah Ye Junlin menghilangkan 47% energinya dengan satu pukulan, perisai pelindung dapat terisi penuh secara instan. Ini setara dengan penutup pelindung lengkap dan energi 100%. Karena perangkat raksasa ini terhubung dengan pembuluh darah super spiritual, perangkat ini terus-menerus memberikan energi spiritual yang sangat besar. Perisai pelindung baru saja dilepas dan segera diisi ulang. Oleh karena itu tidak ada kesempatan kedua untuk memukul. Karena 100% dalam sekejap, artinya pukulan keduamu masih sia-sia. Inilah kekuatan perangkat kerajaan abadi. Oleh karena itu, perangkat ini diberi nama Eternity. Artinya didukung oleh aliran energi yang stabil. Untuk menghancurkan perisai pelindung ini, Ye Junlin harus mengenai lebih dari 80% energinya dengan satu pukulan. Kalau tidak, itu sangat mustahil. Energinya terisi kembali secara instan, dan Anda tidak memiliki kesempatan untuk memukul dua kali sekaligus. Tidak peduli seberapa cepat kedua pukulan ini, keduanya hampir tidak terhubung secepat satu sama lain, jadi tidak ada gunanya. Karena perangkat abadi itu luar biasa. Ia terhubung dengan pembuluh darah super spiritual dan terintegrasi dengan pembuluh darah super spiritual. Hahaha, kembalikan segalanya di kerajaan abadi. Perkuat sistem pertahanan internal, jangan merusak keseimbangan karena penyebaran kekuatan. Jangan khawatir perisai pelindung belum rusak, tapi kerajaan abadi sudah berakhir. Mereka sekali lagi mengaktifkan sistem lain dari perangkat eternal, untuk memulihkan keseimbangan dalam kerajaan abadi. Dan melalui penguatan, situasi saat ini tidak akan pernah terulang lagi. Segera, semuanya kembali normal di kerajaan abadi. Kami benar-benar lega sekarang, bahkan pukulan terkuat Ye Junlin tidak dapat menghancurkan perisai pelindung, dia tidak akan pernah bisa membukanya, semua orang bisa bernapas lega. Tetapi rencana untuk melakukan serangan balik masih tertahan, meskipun Ye Junlin tidak bisa menghancurkan perisai pelindung. Perisai, tapi kekuatannya masih luar biasa. Dia masih melumpuhkan hampir setengah energi perisai dengan satu pukulan. Kita tidak bisa bersaing dengannya secara langsung untuk saat ini menjadi, selama kamu tidak keluar. Berita segera menyebar ke seluruh kerajaan abadi. Semua orang mengerti, selama mereka tidak keluar, Ye Junlin tidak bisa masuk. Jika dia bersaing dengan Ye Junlin, dia masih akan menderita banyak korban. Lagi pula, dia terlalu menakutkan. Semua orang hanya melihat ke arah Ye Junlin yang dicegat di luar dengan ejekan. Ayo, Ye Junlin, kamu punya nyali untuk masuk. Haha, tahukah kamu betapa kuatnya kita, tidak ada yang bisa menghancurkan perisai pelindung kerajaan abadi. Dan setelah pejabat senior tahu hasilnya, mereka mengabaikannya. Lagi pula, bahkan pukulan terkuat Ye Junlin pun tidak bisa mematahkannya. Setelah Ye Junlin tidak punya pilihan lain, dia tidak punya pilihan selain pergi. Para pejabat senior mulai mendiskusikan bagaimana menangani Ye Junlin dan situasi di seluruh dunia. Ye Junlin berdiri tegak dan melihat perisai pelindung di bawah, dan dia tersenyum. Ya, ini adalah hal tersulit yang dia temui sejauh ini. Pukulannya bahkan tidak mematahkannya. Ye Junlin, menyerah, pukulan terkuatmu bahkan tidak melumpuhkan setengah energi perisai pelindung kita. Kata-kata arogan datang dari kerajaan abadi. Dia justru membuat Ye Junlin menyerah. Agen Black Hawk ingin menyuruh Ye Junlin untuk menyerah. Kerajaan abadi ini terlalu kuat, perisai ini sungguh menakjubkan. Tapi Ye Junlin tersenyum dan berkata, benarkah, tapi siapa bilang itu pukulan terkuatku? Setelah mendengar ini, ekspresi orang-orang kuat di kerajaan abadi yang paling dekat dengan Ye Junlin berubah drastis. Mungkinkah ide buruk muncul di benak mereka? Mereka menjadi gila. Mungkinkah Ye Junlin masih menjadi yang terkuat? Melihat senyuman di wajah Ye Junlin, mereka menjadi gila. Tidak bagus, seseorang merasa ada yang tidak beres. Saya merasakan terornya,
pukulan Ye Junlin barusan adalah pukulan terkuat yang pernah dia pukul sejak energi spiritualnya dihidupkan kembali. Termasuk menghadapi divisi penekan iblis sebelumnya, pukulan super kuat seperti itu belum pernah digunakan. Pukulan ini melampaui semua pukulan sebelumnya. Tapi itu jelas bukan pukulan terkuat Ye Junlin. Itu bahkan tidak dekat, dia hanya meninju, hanya untuk menguji seberapa kuat perisai pelindungnya. Dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya, hanya dengan satu pukulan. Dia juga tahu di mana batas perisai pelindungnya. Senang sekali, aku benar-benar bisa memukul. Ye Junlin tertawa. Bagaimanapun, pukulan ini akan membuatnya sangat kuat. Wajah setiap orang yang mengendalikan perangkat abadi berubah drastis. Mereka sudah tahu sesuatu yang buruk akan terjadi. Sepertinya dia bisa bersambung.